Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Yang kisah ini diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahumullah. Ini adalah kisah tentang seorang nelayan dengan pejabat yang zalim. Pada suatu ketika ada seorang nelayan di daerah Irak sedang mengumpulkan ikan di pinggir pantai. Tiba-tiba ada seseorang yang merasa bahwa dirinya punya kedudukan. Lalu orang ini bukannya membeli ikan dari nelayan tersebut, tetapi malah mengambil ikan tersebut secara paksa. Orang ini berkata kepada nelayan tersebut, "Berikan ikan itu kepada saya." Apa kata si nelayan itu? "Tidak bisa, ikan ini hasil tangkapan saya akan jual." Tetapi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, alangkah zalimnya orang ini. Lalu orang itu pun memukul nelayan itu dengan keras, dan ikan itu akhirnya diambil paksa. Akhirnya ikan itu diambil paksa dan akhirnya dibawa pulang. Apa yang terjadi setelah itu? Orang ini yang sudah mengambil ikan dari nelayan tersebut secara paksa, setelah membawa ikan tersebut dengan cara yang haram, tiba-tiba ikan tersebut menggigit tangannya dengan keras. Setelah orang itu digigit oleh ikan tersebut, maka dia merasakan bahwa sakit yang luar biasa. Sakit di seluruh jari-jarinya. Tetapi orang ini tetap tidak menghiraukannya. Ikan tersebut akhirnya kembali dibawa pulang terus, dan akhirnya dagingnya dimakan. Daging ikan yang haram tadi. Sudah mengambil ikan secara paksa dengan cara yang haram, lalu dibawa juga secara paksa, dan orang ini akhirnya tangannya digigit sampai seluruh jarinya sakit. Tetapi dia tidak menghiraukannya, tetap membawa ikan tersebut lalu memasak dan memakan dagingnya yang haram tadi. Setelah orang tersebut memakan dagingnya yang haram, semalaman suntuk orang tersebut tidak bisa tidur. Ini yang ada dalam kisah tersebut. Semalaman ia tidak bisa tidur, lalu keesokan harinya orang ini memanggil seorang tabib. Dan kata si tabib ini adalah penyakit yang bernama ghargharin. Ghargharin itu sejenis penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali bagian yang sakitnya itu dipotong. Hanya itu satu-satunya cara. Akhirnya dipotonglah jarinya satu, tetapi pada saat jarinya dipotong masih terasa sakit juga. Akhirnya kelima-lima jarinya dipotong. Bayangkan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, sudah mencuri ikan dengan cara yang haram, lalu tangannya digigit, kesakitan seluruh jarinya, tetapi ikan tersebut tetap dimakan, dikonsumsi, dan akhirnya Allah pun membahas perbuatannya orang ini lagi, dipotonglah kelima-lima jarinya akhirnya itu. Setelah jari-jarinya dipotong, tidak ada yang tersisa, masih rasa sakit lagi. Akhirnya telapak tangan orang ini pun akhirnya dipotong juga. Masya Allah, sudah satu jari yang dipotong, lalu akhirnya sisa jari yang lain dipotong juga. Lalu bukan cuma itu lagi, masih sakit lagi, dipotong lagi tangannya, telapak tangannya. Ternyata ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, setelah jarinya dipotong seluruhnya, telapak tangannya dipotong, masih sakit lagi, dipotong lagi setengah lengannya. Masya Allah, hilang itu, tangannya sudah hilang, jari-jarinya sudah hilang, setengah lengan orang ini sudah hilang, dipotong lagi. Akhirnya orang tersebut karena bingung harus berbuat apa lagi, karena setelah setengah lengan tersebut dipotong masih sakit lagi. Akhirnya orang tersebut mendatangi seorang alim ulama dan menceritakan dan bertanya, bagaimana solusinya? Saya mengalami kejadian begini dan begini. Lalu apa kata alim ulama
alim ulama ini, apakah kamu pernah melakukan suatu perbuatan ataupun pernah menzalimi seseorang? Lalu orang ini pun menjawab, iya pernah. Saya pernah menzalimi seorang nelayan. Saya mengambil ikannya darinya secara paksa. Lalu setelah ikan tersebut saya ambil, saya melihat ikan tersebut sudah mati, sudah tergeletak, sudah tidak bergerak. Tetapi pada saat saya membawa ikan tersebut, entah kenapa ikan tersebut menggigit jari saya dengan keras sehingga seluruh tangan saya sakit. Sampai-sampai saya tidak bisa lepas dari gigi ikan tersebut. Lalu dipotonglah mulut ikan ini, baru bisa keluar saya dari gigi-gigi ikan tersebut. Setelah itu saya tetap memakan daging yang haram. Dan setelah saya makan daging haram, saya mendatangi seorang tabib dan seluruh bagian tangan saya dipotong, tidak ada yang tersisa. Seperti itu kejadian yang saya alami. Lalu apa kata alim ulama ini? Pergilah cari nelayan tersebut, minta kehalalannya, karena sesungguhnya kamu telah berbuat perbuatan yang diharamkan. Akhirnya orang ini pergi mencari ke seluruh daerah Irak sampai seminggu. Akhirnya baru bertemu dengan seorang nelayan tersebut yang sedang berjualan ikan di pinggir jalan. Pada saat orang tersebut bertemu dengan nelayan ini, langsung dia sujud tersungkur dan berkata, Tuan maafkan saya, Tuan maafkan saya, maafkan saya karena saya telah mengambil ikanmu. Nelayan ini lupa, memangnya kenapa? Lalu akhirnya orang ini pun menceritakan kejadian yang dialaminya ini. Sesungguhnya setelah saya mengambil ikanmu, saya mengalami kejadian-kejadian. Saya melihat seolah-olah ikan tersebut sudah mati, tetapi pada saat saya mengambilnya darimu, entah kenapa ikan tersebut menggigit tangan saya dengan keras, sampai kelima jari saya dipotong seluruhnya, telapak tangan saya pun dipotong, dan setengah lengan saya pun dipotong. Saya mohon kepadamu, halalkanlah, maafkan saya. Apa kata nelayan tersebut? Akhirnya nelayan ini pun menangis karena terharu mendengar kisah orang ini. Akhirnya nelayan tersebut berkata, sesungguhnya saya telah menghalalkannya, saya telah memaafkan kesalahanmu. Baru saja nelayan ini bilang saya memaafkanmu, tiba-tiba ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, sakit yang diderita oleh orang tersebut pun hilang seluruhnya. Masya Allah. Lalu orang-orang di situ pun berkata, seandainya engkau pada saat mengambil ikan itu dari nelayan ini, engkau tidak memakannya tetapi mengembalikan ikan tersebut kepada nelayan ini, niscaya tanganmu tidak akan dipotong seperti ini. Lalu orang ini pun bertanya kepada nelayan itu, apakah kamu pernah mendoakan keburukan atas apa yang saya lakukan kepadamu? Kata nelayan ini, iya, saya berdoa yang doanya itu adalah, ya Allah, wahai zat yang telah menentukan rizkiku pada hari ini, dia telah mengambil secara zalim rizkiku ini, maka hukumlah dia dengan caramu. Akhirnya Allah pun menghukum dengan cara itu. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kesimpulan yang bisa diambil dari kisah ini adalah, kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia biasa. Janganlah kita mengambil harta orang lain, janganlah kita bekerja ataupun mencari nafkah dengan cara yang haram, dan juga jangan kita makan dari makanan yang haram. Cukuplah dengan rizki yang Allah berikan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan rizki kita semua. Semoga kisah ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.